Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam kajian tahsin. Dan dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan setelah kemarin kita membahas tentang mad atau bacaan yang perlu dipanjangkan, dan dimohon untuk praktiknya yang perlu dipanjangkan 2 harokat maka panjangkan 2 harokat, tidak boleh lebih, dan yang boleh 2-5 maka gunakan kesempatan 2-5 tersebut, dan yang harus 5 atau 6 harokat maka pakai 5 atau 6 harokat. Itu yang telah kita bahas bersama di kaidah yang kemarin, adalah kaidah panjang atau kaidah mad. Dan melanjutkan pembahasan yang kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang kaidah tekan dan tahan. Ada beberapa prinsip untuk membaca tekan dan tahan ini. Yang pertama, setiap huruf yang bertasdid, ini tasdid, maka itu harus ditekan. Karena pada hakikatnya huruf yang bertasdid ini adalah huruf double, sehingga cara bacanya harus ditekan. Kita ambil contoh. Ini harus ditekan ya. Tanazzalu atau warruhu. Tanaz ditekan di huruf za. Tanazzalu warruhu. Atau dalam lafad illa. Nah, ini pun perlu ditekan. Illa. Kenapa yang setiap huruf bertasdid ini perlu ditekan? Karena fatalnya ketika kita membacanya tidak menggunakan tekanan, sehingga bisa jadi akan merubah kepada makna. Contohnya ketika kita mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, maka artinya tidak ada Tuhan illa kecuali Allah. Maka kalau kita menggunakan ilahnya ini tanpa tasdid, bisa jadi orang yang mendengar tidak melihat huruf atau tulisannya la ilaha illallah, itu akan salah arti. Tidak ada Tuhan ilah kepada, sehingga tidak ada Tuhan kepada Allah. Artinya mungkin bisa maknanya Allah tidak perlu dipertuhan. Nah, jadi salah makna. Nah, ini sehingga kita perlu untuk menekankan setiap huruf yang bertasdid. Ini prinsip yang pertama. Adapun prinsip yang kedua adalah tekan dan juga plus tahan. Nah, ini untuk huruf yang hanya berguna di huruf 2 huruf saja, adalah nun tasdid dan mim tasdid. Nah, spesial untuk 2 huruf ini, nun dan mim yang bertasdid, maka selain ditekan, itu perlu ditahan juga. Ya. Dalam kaidah tajwid ini masuknya ke gunnah. Bagaimana cara membaca nun tasdid dan mim tasdid ini? Maka salah satu cara termudahnya adalah tahan sejenak di huruf tersebut, di huruf nun atau mim tasdid ini. Jangan tergesa-gesa atau jangan terburu-buru. Kita kasih waktu setidaknya 2 ketuk atau 2 harokat atau lebih. Nah, itu cara membacanya.
kita praktikkan. Kita ambil contoh. Inna. Nah, di dalam nun ini ada tasdid sehingga kita tahan dan tekan di huruf ini. Inna, didiamkan. Inna, inna. Lalu kita ambil lagi contohnya. Khairun. Nah, ini ada mim bertasdid. Khairum. Nah, maka kita perlu menekan dan menahan di mim karena ada nun dan mim tasdid. Prinsip yang kedua ini perlu ditekan dan ditahan. In didiamkan di nun tasdid. Khairum. Nah, inna khairum min. Nah, itu prinsip yang kedua. Dan prinsip yang ketiga adalah ketika kita menemukan nun sukun, atau nun sukun itu istilahnya ya tanwin ya. Tanwin fathah atau tanwin kasroh atau tanwin dhammah. Nah, nun sukun atau tanwin tanbun dan di depannya bertemu dengan huruf ba. Maka ini pun perlu menggunakan prinsip kaidah dan tahan. Biasanya ketika kita menemukan prinsip yang ketiga ini, kita contohkan. Nah, biasanya di atas nun ini ada mim kecil. Nah, ini menandakan bahwa huruf nun sukun ini diganti bunyinya menjadi huruf mim. Atau dalam kaidah tajwid disebut iqlab. Nah, jadi cara membacanya bagaimana? Gunakan kaidah tahan. Mim ba'di. Nah, ada dua cara membaca kaidah prinsip yang ketiga ini. Pertama, kita boleh membacanya dengan sempurna menutup bibir, artinya sempurna mengucapkan huruf mim. Mim, mim, mim ba'di, mim ba'di. Nah, itu boleh. Atau boleh dengan cara tidak sempurna mengucapkan huruf mim. Artinya kita akan mengucapkan huruf mim namun masih ada udara yang bisa keluar dari bibir tersebut. Mim, mim, mim ba'di. Nah, mim ba'di. Namun prinsipnya menahan. Artinya jangan terburu-buru mengucapkannya atau kita beri tahanan sebanyak 2 ketukan minimal. Mim ba'di. Nah, itu adalah kaidah tekan dan tahan. Mari kita praktikkan dalam surat Al-Qadar. Ya, kita buka bersama-sama suratnya. Perhatikan bagaimana kita menerapkan kaidah yang kemarin, kaidah mad atau panjang. Bagaimana kita menerapkan kaidah yang sekarang, tekan dan tahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tahan. Inna. Kenapa panjang? Itu ada alis yang tipis. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum. Itu ada khairum. Nah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, itu ada tasdid. Tanazzalul malaikatu panjang, itu ada alis yang tebal sehingga dipanjangkan 6 harokat.
Tanazzalul malaikatu waru. Nah, di huruf ro itu ada tasdid sehingga ditekan. Waruhu. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabb. Nah, itu ada tasdid. Fiha biizni rabbihim. Nah, ini ada mim dan bertemu mim. Artinya mim tasdid. Karena tadi kaidah tasdid adalah huruf double, huruf ganda. Sehingga kalau kita menemukan mim, lalu setelah mim tersebut bertemu mim lagi, artinya ya mim tasdid. Sehingga gunakan prinsip yang kedua ini. Fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, itu ada tasdid. Min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dua harokat. Salamun hiya hatta, dua harokat. Di ayun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Demikian kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.